dasar. Ya. Ini kita mulai dari sini. Kalau begini modelnya Bu Guru, berarti sudut apa ini? Sudut siku-siku ini akan lurus. Besarnya berapa besar sudutnya? Dan kalau bentuknya Bu Guru begini, sudut apa itu? Kalau sudut kumpul karena bentuknya seperti ini berarti berapa besarnya? Besarnya itu lebih dari 90. Sekarang kalau bentuknya Bu Guru seperti ini. Lancip. Jadi kalau lancip berapa besar sudutnya? 90 derajat. Sekarang kalau Bu Guru sekali nanya Bu Guru, sudut apa namanya ini? Sudut. Berapa besar sudutnya? 80 derajat. Jadi dia kalau diingat supaya mudah diingat, cuma saja itu lengan pakai lengan. Selanjutnya, karena minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana cara menggunakan busur, ya. Jadi kalau menggunakan busur itu yang diingat ini ya, ada namanya titik pusat, ya. Sama dengan manusia kita kan punya pusat juga. Nah, ini kalau busur ada namanya titik pusat, ya. Titik busurnya ini, titik pusat busur. Ini ada namanya garis tepi bagian bawah. Inilah acuan kita kalau mau mengukur besar sudut pada bangun segitiga. Salah satunya. Oke. Coba kita perhatikan halaman 146. Halaman 144. Pengukuran sudut pada menggunakan segitiga. Ukuran sudut kita mengukur besar sudut pada bangun segitiga. Ingat kembali bahwa bangun segitiga itu ada berbagai macam. Ada yang masih ingat? Pelajaran sebelum apa ini? Jenis-jenis bangun datar. Segitiga. Kalau bentuk seperti ini nak? Segitiga apa namanya ini? Segitiga. Iya, siku-siku bang. Siku-siku. Kemudian, kalau bentuknya seperti ini, lancip. Itu sama kaki. Segitiga sama ya. Sama kakinya. Kalau seperti ini. Sama sisi, artinya ketiga sisinya ini sama segitiga sembarangan. Mengapa dikatakan segitiga sembarangan? Apa sebabnya? Sama rata. Nah, perbaiki kalimatnya. Ketiga sisinya tidak sama panjang. Tidak sama panjang. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Melati Putri Amalia. Dan perkenalkan nama saya Sukmawati. Kami dari STKIP ingin mewawancara Ibu. Boleh. Kalau boleh tahu siapa nama Ibu? Nama saya Rosneli SPD. Oh iya. Adapun yang ingin kami wawancara yaitu yang pertama Ibu, problema apa saja yang terjadi pada saat proses pembelajaran tak? Kalau masalah problem dalam pembelajaran banyak sekali nak. Iya. Tapi yang paling menentukan dalam proses pembelajaran itu adalah masih banyak siswa yang belum tahu membaca. Oh iya. Ya, itu problematika yang pertama.
masih banyak siswa yang tidak membaca. Yang kedua, kurangnya minat baca siswa. Iya. Jadi mungkin keterkaitan karena dia tidak tahu membaca, makanya dia tidak tahu membaca, tidak tahu huruf, jadi tidak ada minatnya untuk membaca. Iya. Jadi yang ketiga mungkin karena orang tuanya di rumah juga tidak mendukung atau bagaimana, sibuk dengan kegiatannya, jadi dia tidak bisa membimbing anaknya. Karena kami di sekolah, terus terang kalau sudah kelas 4 kan kami tidak bisa bimbing cara membaca karena ada target atau ada pencapaian indikator yang harus kita capai. Iya, jadi tidak bisa kita harus pelajari, tidak bisa kita ajar secara maksudnya per individu bagaimana cara belajar, cara membaca, dan terutama bagi siswa yang kurang mampu juga itu juga sangat merupakan salah satu problematika dalam proses belajar mengajar. Iya. Terus bagaimana cara mengatasi problem yang itu? Ya. Jadi meskipun sebenarnya kalau sudah kelas 4 bukan seperti itu, bukan tugas untuk mengajar baca huruf ABCD dan seterusnya, tapi saya punya cara di waktu-waktu tertentu. Jadi saya itu artinya istilahnya ya, saya pisahkan siswa yang tidak tahu membaca dengan yang sudah lancar membaca. Jadi kalau di kelas kan tidak mungkin misalnya pelajaran bahasa Indonesia saya suruh misalnya menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan, kan tidak mungkin toh dia bisa menjawab. Jadi langkah saya salah satunya adalah saya suruh saja menulis. Ya, minimal dia sudah menulis, itu sudah lumayan. Kemudian kalau waktu-waktu senggang, kalau waktu istirahat, saya itu buatkan semacam kartu huruf. Jadi itu yang dia pelajari. Dalam pelajaran yang mana ini huruf-huruf, karena ada beberapa siswa itu yang memang tidak tahu huruf, tidak mengenal huruf. Ya, jadi saya buatkan seperti di kelas 1 ada kartu huruf atau kartu angka. Saya buatkan pelajaran ini mana huruf vokal, huruf konsonan. Ya, seperti itu, Nak. Nah, pertanyaan ketiga Ibu, apakah di kelas Ibu yang ajar ini terdapat siswa yang malas mengerjakan tugas? Iya, ada beberapa yang malas mengerjakan tugas. Tapi ada sudah beberapa yang saya wawancarai kenapa tidak dikerjakan tugasnya. Yang pertama itu tadi karena dia tidak tahu membaca. Yang kedua dia tinggal dengan neneknya, bukan dengan orang tua. Jadi seperti itu, Nak. Pertanyaan keempat Ibu, menurut Ibu apa saja faktor yang melatar belakangi masalah belajar pada anak tersebut? Ya, kalau masalah faktor yang melatar belakangi banyak sekali ya. Salah satunya malas apa tadi pertanyaannya? Yang melatar belakangi anak tersebut malas belajar. Ya, yang melatar belakangi anak tersebut malas belajar. Yang pertama itu tadi masih berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, karena dia tidak tahu membaca. Jadi makanya dia malas belajar. Iya. Kemudian yang kedua itu tadi tidak ada dukungan dari orang tua. Orang tuanya sibuk di rumah, jadi mungkin mereka tidak kasih motivasi dia punya anak. Iya. Pertanyaan terakhir Ibu, apakah Ibu sudah membahas masalah anak tersebut terhadap orang tuanya? Iya, Nak. Sebagai guru di sekolah tentunya kami mengharapkan siswa juga berhasil ya. Kita tahu apa masalah mereka dan kita berusaha mencarikan solusinya. Jadi yang saya lakukan itu adalah saya tanya dulu siswanya kenapa malas belajar. Mungkin ada yang bercerita, ada yang seperti ini, ada yang misalnya membantu orang tuanya. Ya. Yang kedua karena memang dia tidak tahu membaca, jadi dia malas. Jadi saya panggil orang tuanya ke sekolah. Ya. Jadi jawabannya juga bermacam-macam. Kalau faktor anak malas ke sekolah atau malas belajar itu mungkin karena anaknya memang malas, ya. Mungkin orang tuanya juga sudah memberi motivasi bagaimana cara belajar di rumah, tapi kalau anaknya memang malas ya seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah kami konsultasi dengan orang tuanya, ada juga kasihan siswaku itu yang membantu orang tuanya cari nafkah. Ya, jadi dia tidak mengerjakan atau malas belajar karena dia sudah capek.
capek di bekerja bantu orang tua, sehingga biasanya tugas-tugas yang diberikan tidak bisa dikerjakan di rumah. Iya, seperti itu, Nak. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya. Terima kasih. Iya, iya, Nak, iya. Sebelumnya, kami dari STKIP Andi Matapa ingin mewawancarai adik. Perkenalkan, nama saya Dewi Reski. Saya Aulia Putri. Baiklah, saya ingin menanyakan kepada adik. Sebelumnya, siapa nama Anda? Natasha. Natasha. Nama lengkap tak Natasha? Iya. Oh, iya. Pakai hak? Tidak. Yang kedua, apakah ada kendala atau masalah pada saat belajar? Tidak ada. Kayak apakah susah dimengerti penjelasan guru atau bagaimana? Tidak. Tidak ada. Tidak jam kita gang dek. Apakah adik lebih menyukai belajar kelompok atau individu? Kalau belajar kelompok Kenapa? karena Karena bisa bekerja sama atau bagaimana? bisa bekerja sama. Oke. Selanjutnya, apakah pada saat pembelajaran adik pernah merasa bosan? Tidak. Tidak. Biar pelajaran lain tidak pernah tidak. Tidak. Berarti Selanjutnya, pembelajaran apa yang adik sukai? belajar matematika. Coba jelaskan. Kenapa alasan adik memilih matematika? Apakah karena sangat menyukai matematika, gurunya juga baik, atau bagaimana? Atau mudah dimengerti atau dengan pelajaran yang lainnya? Mudah dimengerti. Oke. Berbalik dengan saya. Apakah pada saat proses pembelajaran teman Anda sering mengganggu belajar? Pada saat belajar tidak diganggu cekik sama teman tak? Kadang diganggu. Kadang. Tidak. Jadi misalnya kalau diganggu Diganggu cara apa yang dilakukan Iya. dengan teman Pak? Apakah meladeninya atau Dipukul atau bagaimana? ya ataukah ditanya saja bilang jangan ganggu belajar atau bagaimana? Ditanya saja. Tanya saja. Terus kalau sudah ditanya tidak ada ganggu Maki. Kadang ganggu, kadang tidak. Oh iya iya. Makasih. Kenalkan, nama kakak Nurul Amalia dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, bisa dipanggil Sisa. Ya. Boleh izin wawancara adik kan? Nah, adik siapa nama tak? Siapa? Ismail Ilyas. Nah, apakah adik itu merasakan kendala atau masalah pada saat belajar? Tidak. Oke. Apakah adik lebih menyukai belajar kelompok atau individu? Kenapa? Alasannya itu kenapa? Oh, karena ada temannya adik, nggak kerja sendiri, oke. Apakah pada saat pembelajaran adik pernah merasa bosan? Kenapa itu adik? Kalau boleh tahu. Kenapa Ki bosan? Tahu. Kenapa alasannya bosan Ki? Kenapa alasan adik? Ya karena bosan ya. Pembelajaran apa yang adik suka? Kenapa bisa? Hah? Kenapa tidak suka Ki matematika? Apakah susah? Gampang? Yang adik suka? Gampang tahu. Apakah pernah Ki diganggu sama teman saat belajar? Tidak. Tidak. Oke, terima kasih adik. Kami dari STKIP Andi Matapa Ade ingin bertanya, perkenalkan nama saya Aulia Putri dan ini Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. baik. Pertanyaan pertama, siapa nama adek? Siti Kumairah. Siti Kumairah. Oke.
Pertanyaan kedua, apakah ada kendala atau masalah pada saat belajar? Tidak ada. Tidak ada. Apakah adik lebih menyukai belajar kelompok atau individu? Menyukai kerja kelompok. Kenapa, Dek? Lebih Karena suka. saya suka Kenapa Dek suka? Apa menyenangkan atau bagaimana, Dek? menyenangkan. Menyenangkan. Apakah pada saat pembelajaran adik pernah merasa bosan? Tidak. Tidak. Ya. Pembelajaran apa yang adik sukai? Matematika. Kenapa adik suka matematika? Karena guru saya baik dalam mengajar saya. Terus pertanyaan terakhir, apakah adik pernah diganggu sama temannya saat belajar? Tidak. Tidak pernah. Oke, Adik, terima kasih. Sama-sama. Dari mahasiswa STK IPH di Martapa semester 2 kelas 2A. Di sini saya ingin mewawancarai ibu. Pertanyaannya yaitu metode apa yang ibu gunakan ketika mengajar di kelas ini? Kalau metodenya itu dia banyak, ada metode ceramah. Kalau ceramah sekarang tidak terlalu digunakan, dulunya metode ceramah. Toh? Sekarang metodenya itu banyak sekali, metode ceramah, tanya jawab, apalagi demonstrasi. Terus dalam proses pembelajaran problem apa saja yang terjadi? Oh banyak. Kalau problemnya, kalau ceramah itu deh ada siswa yang aktif, ada yang tidak. Kalau apalagi kalau metode diskusinya itu deh ya kadang-kadang dari bahasanya, anak-anak juga kadang-kadang mungkin karena pengaruh bergaulnya agak kurang ya, sehingga kadang-kadang untuk kemungkinan besar dia tahu betul tapi rasa malunya untuk menyampaikan, ada rasa malunya sedikit. Dia tahu tapi kalau tertulis bisa, tapi kalau langsung itu metode diskusi agak susah kayaknya, apalagi kelas rendah. Dari problem tersebut bagaimana cara ibu mengatasi? Untuk mengatasinya kalau saya sendiri mendekati anak itu.
menyampaikan bahwa semua kita kesini untuk belajar, bukan untuk memamerkan kepintaran. Jadi semua itu sama. Menurut Ibu, apa saja faktor yang melatar belakangi masalah belajar pada anak itu? Kalau saya melatar belakangi dari bahasa. Karena kemungkinan anak-anak di rumahnya bahasanya beda dengan yang apa kita gunakan. Tapi sekarang kan ada aturan sekarang, tidak apa-apa menggunakan bahasa daerahnya. Tapi karena pengaruh apa ya, sehingga anak-anak sulit untuk mengucapkan. Rasa pedenya kayak tidak ada, percaya diri tidak ada ya. Apakah di kelas ini apakah ada beberapa siswa yang malas mengerjakan tugas? Ya, ada 3 orang kayaknya. Maksudnya apa tadi? Di kelas ini terdapat beberapa siswa yang malas mengerjakan tugas. Ya, ada. Ada beberapa siswa. Terima kasih atas wawancara yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ada Fauzan, perkenalkan nama kakak Melati Fitranalia dari STK Iklan di Mataram. Bisa minta waktu agak lengkap? Bisa minta waktu agak lengkap untuk wawancara? Pertanyaan saya, siapa di nama Kak? Muhammad Fauzan Nur. Adik Fauzan, apakah ada kendala pada saat belajar atau ada masalah pada saat proses pembelajaran? Tidak ada sih. Pertanyaan kedua yaitu, apakah adik Fauzan lebih menyukai belajar kelompok atau belajar individu? Pertanyaan ketiga, apakah adik Fauzan pada saat pembelajaran pernah merasa bosan? Tidak pernah. Ya, pertanyaan kelima itu, apakah adik Fauzan pada saat pelajaran apa yang paling disukai? Kenapa disukai? Paling disukai? Pertanyaan terakhir yaitu, apakah adik Fauzan pada saat belajar pernah diganggu sama temannya ketika belajar jadi susah konsentrasi? Pernah. Oh iya, makasih sih adik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa STK IPN di Matapa ingin mewawancarai adik. Perkenalkan, nama saya Sukmawati. Kalau boleh tahu siapa nama adik? Magni Mutiara. Siapa? Magni Mutiara. Apakah ada kendala atau masalah pada saat belajar? Tidak ada juga. Apakah adik lebih menyukai belajar kelompok atau individu? Sendiri-sendiri, Ki? Kelompok. Apakah pada saat pembelajaran adik pernah merasa bosan? Enggak. Alasannya bagaimana? Karena belajar membuat kita pintar. Oh iya. Pembelajaran apa yang adik sukai? Pembelajaran pramuka. Apakah pernah diganggu sama temannya saat belajar? Enggak. Ya, makasih Adik. Dan nama saya Nur Fitri Reskiani dari STK IPN di Matapa. Kakak boleh minta waktunya sebentar, Dek? Siapa nama Kak? Siapa? Nurul Reskiani. Apakah ada kendala atau masalah pada saat belajar? Pelajaran apa disukai? Lebih disukai belajar mandiri atau belajar kelompok? Alasannya? Kenapa lebih disukai kerja kelompok daripada kerja individu? Apakah adik pernah merasakan bosan saat dalam pembelajaran? Pernah diganggu sama teman tak kalau saat pembelajaran? Sering?
Thank you.